Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan yang masuk kepada saya. Ya, salah satunya adalah pertanyaannya diwakili oleh beberapa orang, namun kurang lebih demikian. Apakah Muhammad Qasim pernah menceritakan, baik itu pendapat pribadinya maupun dalam gambaran mimpinya, siapa saja yang akan terus mendampingnya sampai perjuangan yang nanti akan terjadi sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah, dan saya juga pernah bertanya. Teman-teman yang waktu itu di base camp juga pernah bertanya, apakah ada gambaran mimpinya siapa saja orang-orang yang ikut terus berjuang dengan Al-Mahdi ya. Beliau mengatakan, saya tidak tahu ya, dan itu yang menentukan takdirnya adalah Allah. Muhammad Qasim, saya mengatakan, apakah kamu yang akan menunjuk orang-orang yang mendampingimu? Beliau mengatakan hanya Allah yang akan menentukan takdir masing-masing. Para pembantu, para helper dan sebagainya. Orang-orang yang terus mendampingi berjuang. Jadi bukan Muhammad Qasim yang menentukan, dan belum tentu orang-orang yang pernah ketemu Muhammad Qasim atau orang yang merasa dekat, orang yang paling sering chat sama Muhammad Qasim atau apapun lah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang yang sesungguhnya nanti ke depan. Karena Muhammad Qasim bilang tidak tahu dan bukan saya yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sipulan. Namun yang menarik, ada salah satu informasi dari Muhammad Qasim bahwa ketika terjadi tawaf yang waktunya itu sekitar subuh katanya, dan ada orang-orang yang memaksa dia gitu ya. Nah, saya paham itulah mungkin proses baiat ya, karena mendekati teks kalimatnya itu mendekati hadis Nabi Muhammad SAW tentang membaiat Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi ya. Itu yang terlihat dari ratusan orang yang ikut bersama-sama dengannya, hanya Mas Arif dari Brunei yang terlihat wajahnya. Yang lain dia tidak, dia katakan Allah tidak tunjukkan kepada saya, tapi Mas Arif Brunei saja yang kelihatan oleh yang bersangkutan. Nah, saya kira wajar saja mimpi itu masuk akal, masuk logika. Kenapa demikian? Karena Mas Arif Brunei adalah orang yang pertama kali percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, dan Mas Arif lah yang sangat berjasa menyebarkan awal mimpi. Bahkan beliau tampil berani merekam ya mimpi Muhammad Qasim. Jadi saya kira masuk akal informasi itu. Saya kira itu. Jadi saya tegaskan kembali kepada rekan sekalian, saya pun rekan-rekan yang selama ini katakanlah dekat, merasa dekat, atau selalu katakanlah mohon maaf samina wa atona, tidak pernah mengecewakan sebagainya, juga belum tentu. Kita tidak tahu, tidak paham. Saya pun juga tidak berambisi ya untuk seperti itu. Yang penting kita berjuang saja. Saya juga tidak tahu nasib saya seperti apa nanti, apakah terus mendampingi atau tidak, atau hanya di belakang layar, atau di garis belakang, garis tengah, garis depan, atau apapun lah, kita tidak paham. Baik, sekali lagi kepada rekan sekalian, hanya Allah yang tahu kita tempatnya di mana nanti pada saat perjuangan memasuki fase huru hara zaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.